kami dari kelompok 3 mata kuliah Pengantar Manajemen Risiko Institut Teknologi Kalimantan. Kami akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko operasional pada PT Pertamina Persero. Perkenalkan, saya Mila Fitriasari dengan NIM 17231025 dari Program Studi Ilmu Aktuaria. Halo, perkenalkan nama aku Salom Putri Indriani Saragi dengan NIM 17231041 dari Program Studi Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filan Fatona Zita Fahrul, NIM 17231034 dari Prodi Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Halo, saya Kristus Tarigan dengan NIM 17241029 dari Program Studi Ilmu Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Jayanti Patrisian dari Asaka dengan NIM 17241027. Saya dari Program Studi Ilmu Aktuaria Angkatan 2024. Oke, perkenalkan nama saya Rifasya Aisyah Oktara Gerung dengan NIM 17231047. Pertamina merupakan perusahaan energi nasional yang memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan bakar minyak, gas, dan energi lainnya bagi masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara yang beroperasi dari hulu hingga hilir, Pertamina mengelola berbagai aktivitas mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran energi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lebih dari ribuan fasilitas operasional termasuk kilang minyak, terminal BBM, SPBU, hingga jaringan distribusi, menjadikan Pertamina sebagai salah satu perusahaan migas terbesar di Asia Tenggara. Dalam menjalankan operasinya, Pertamina berada di lingkungan industri yang kompleks, beresiko tinggi, dan dinamis. Resiko dari munculnya berbagai faktor seperti gangguan harga minyak, gangguan operasional, kebakaran kilang, hingga masalah lingkungan ataupun perubahan regulasi atau ancaman baru seperti serangan cyber, di mana hal itu pernah terjadi pada tahun 2022 dan berdampak pada sistem internal Pertamina. Serangkaian peristiwa seperti kebakaran kilang Bulungan pada tahun 2021, kejadian pelumpang pada tahun 2023, hingga kontroversi subsidi BBM menunjukkan bahwa risiko pengelolaan tidak hanya penting bagi operasional Pertamina, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan masyarakat, kepunahan lingkungan, serta stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan menjadi aspek yang sangat penting bagi Pertamina. Melalui pendekatan manajemen risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi ancaman, menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadi, serta merancang strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga kepunahan operasional dan reputasi perusahaan. Baik, saya akan membahas tentang identifikasi risiko. Berdasarkan data perusahaan dan insiden nyata yang terjadi pada Pertamina, risiko yang dapat diidentifikasi mencakup beberapa kategori utama. Yang pertama ada risiko operasional, yang dimana risiko ini muncul dari kegiatan sehari-hari Pertamina, terutama karena karakter industri migas yang berisiko tinggi, contohnya seperti kebakaran kilang yang terjadi di Balongan, Cilacap, dan Pelumpang. Kemudian ada gangguan proses produksi migas yang bisa menyebabkan penurunan output nasional. Kemudian ada juga kegagalan distribusi BBM yang berdampak pada kestabilan suplai energi. Dan yang terakhir ada kecelakaan kerja karena paparan bahan mudah terbakar, tekanan tinggi atau kelalaian teknis. Yang kedua ada risiko lingkungan, yang dimana risiko ini berpengaruh pada ekosistem kesehatan publik. Nah, contohnya seperti pencemaran udara dan air akibat kebakaran atau kebocoran pipa. Kemudian ada tumpahan minyak yang berdampak luas pada masyarakat sekitar dan lingkungan pesisir. Kemudian ada juga tekanan regulasi lingkungan yang semakin ketat. Yang ketiga ada risiko keamanan dan keselamatan. Nah, ini itu contohnya seperti ancaman sabotase pada infrastruktur energi. Kemudian ada juga kelemahan sistem keamanan di fasilitas berisiko tinggi seperti depo BBM dan juga kilang. Yang keempat ada risiko teknologi dan cyber. Contohnya seperti serangan cyber yang pernah terjadi pada 2022 dan mengganggu sistem internal. Kemudian ada juga
kelemahan integrasi teknologi baru seperti otomasi dan digitalisasi sistem operasi. Yang kelima, ada risiko finansial, yang dimana fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Kemudian risiko kerugian ini akibat kerusakan aset, contohnya seperti kebakaran kilang, menyebabkan kerusakan miliaran. Dan juga ada gangguan cash flow bila distribusi BBM terhenti. Yang keenam, ada risiko reputasi, contohnya seperti turunnya kepercayaan publik akibat insiden kebakaran berulang. Kemudian ada juga kontroversi subsidi dan kenaikan harga BBM yang terjadi perhatian nasional dan juga menjadi sorotan media. Yang ketujuh, ada risiko regulasi dan kepatuhan, contohnya seperti ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan terhadap menyebabkan sanksi pemerintah. Kemudian ada perubahan regulasi energi nasional termasuk soal BBM bersubsidi, lingkungan, dan keselamatan kerja. Adapun metode pengumpulan data, pada proses identifikasi risiko ini beberapa metode yang relevan dapat digunakan. Yang pertama ada analisis dokumen dan laporan insiden. Itu menggunakan data berita laporan resmi dan insiden kebakaran kilang yang terdokumentasi, kemudian mengumpulkan informasi profil perusahaan dan laporan keuangan seperti pendapatan, laba, dan juga produksi migas. Yang kedua ada analisis riwayat insiden, yang dimana menganalisis pola kebakaran sebelumnya dan juga mengidentifikasi faktor penyebab berulang. Yang ketiga ada benchmarking, yaitu membandingkan praktik keselamatan Pertamina dengan standar internasional seperti ISO 45001 dan juga ISO 14001. Yang keempat ada risk checklist, yang dimana menggunakan daftar risiko standar industri migas seperti kebakaran, ledakan, paparan bahan kimia, kebocoran pipa, gangguan distribusi digital, dan juga lain-lainnya. Baik, yang pertama kita masuk selanjutnya adalah analisis risiko. Dalam konteks ini, salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis risiko adalah matriks 5x5, di mana kemungkinan atau likelihood, yaitu probabilitas terjadinya suatu risiko, dengan memiliki skala penilaian sebanyak 5. Yang pertama dengan tingkat penilaian sangat rendah, yaitu dengan rentang nilai kurang dari 50%. Yang kedua yaitu rendah dengan nilai sebesar 5-20%. Lalu yang ketiga ada sedang sekitar 20-50%. Kemudian 4 yaitu kategori tinggi sekitar nilai antara rentang 50 hingga 80%. Lalu yang kelima ada sangat tinggi, yaitu dengan nilai lebih dari 80%. Artinya kemungkinan risiko terjadi itu hampir pasti terjadi. Kemudian ada dampak atau kita sebut sebagai impact, yaitu tingkat kerugian atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu risiko. Dampak ini juga memiliki skala penilaian, yaitu yang pertama ada insignifikan, yang artinya tidak berdampak signifikan pada operasional. Yang kedua ada minor, yaitu berdampak kecil, dapat diperbaiki dengan mudah. Yang ketiga yaitu ada dengan skala sedang, yaitu artinya berdampak pada sebagian operasi atau keuangan. Yang keempat besar, ya, dengan artinya berdampak signifikan pada operasional, keuangan, atau reputasi. Lalu yang kelima itu dengan skala sangat besar, artinya berdampak kritis pada kelangsungan operasional dan reputasi suatu perusahaan. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pada bagian matriks resiko, di mana kita akan menghitung skor resiko dengan rumus skala kemungkinan dikalikan dengan dampak yang ditimbulkan. Kemudian di sini kami membagi beberapa kategori resiko, dimulai dari resiko rendah, sedang, tinggi, maupun sangat tinggi. Berikut contoh matriks resiko untuk PT Pertamina, di mana untuk insiden yang pertama yaitu kebakaran kilang. Skor resiko yang ditimbulkan sebesar 20 dengan kategori resiko yang sangat tinggi. Kemudian gangguan distribusi BBM, skor yang ditimbulkan sebesar 12, kategorinya masuk ke resiko tinggi. Kemudian pencemaran lingkungan, skor resikonya sebesar 12, masuk ke kategori resiko yang tinggi juga. Kemudian ada kecelakaan kerja, skor resiko yang timbul sebesar 16, masuk ke kategori resiko yang sangat tinggi. Serangan cyber dengan skor resiko 15, masuk ke kategori tinggi. Kemudian fluktuasi harga minyak dunia, skor resikonya itu sebesar 20, masuk ke kategori resiko sangat tinggi juga. Kemudian kontroversi subsidi BBM, skor resikonya 9, kategorinya masuk ke resiko sedang. Kemudian perubahan regulasi energi, skor resikonya sebesar 8, masuk ke kategori resiko yang sedang. Kemudian dari kategori resiko tersebut kita akan melakukan analisis SWOT atau SWOT, suatu resiko, di mana S merupakan strength atau kekuatan.
Kekuatannya apa? Yang pertama, pengalaman dan kapabilitas teknis dalam industri migas yang kompleks dan beresiko tinggi. Kemudian, dukungan pemerintah sebagai BUMN. Di sini kita tahu bahwa PT Pertamina merupakan suatu perusahaan BUMN yang sudah pasti support dari negara itu sangat luar biasa ke PT Pertamina ini. Kemudian yang keempat, adanya sistem manajemen risiko yang mulai diterapkan, termasuk penggunaan matriks risiko dan identifikasi risiko sistematis. Kemudian bagian W, weakness atau kelemahan. Yang pertama, insiden di kilang Pertamina ini berulang-ulang yang bisa kita lihat dari kebakaran kilang dan sebagainya. Kemudian 2, ketergantungan tinggi pada teknologi lama. Bisa dilihat pada beberapa cabang Pertamina itu masih menggunakan beberapa teknologi yang lama. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam kepatuhan regulasi dan standar keselamatan. Hal ini terbukti dari sanksi dan insiden yang sering terjadi. Kemudian O, opportunities atau peluang. Di sini yang pertama, penerapan teknologi baru seperti otomasi, IoT, dan sistem monitoring real time untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan standar internasional ISO 45001, kemudian ISO 14001 yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, transformasi digital dapat mengurangi risiko operasional dan meningkatkan respon terhadap insiden. Yang terakhir, kesadaran publik dan regulasi yang semakin ketat dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola risiko. Kemudian yang bagian terakhir yaitu adalah threats atau ancaman. Ancaman apa yang dapat timbul? Yang pertama itu adalah resiko operasional tinggi. Contohnya apa? Kebakaran, ledakan, gangguan distribusi yang berdampak pada keamanan publik dan lingkungan. Kemudian yang kedua, ancaman cyber yang semakin canggih. Yang ketiga, fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi stabilitas finansial dari PT Pertamina. Kemudian yang terakhir, tekanan sosial dan politik terkait harga BBM, subsidi, dan tanggung jawab lingkungan. Di balik lancarnya pasokan energi nasional, ada beberapa risiko besar yang harus dikelola dengan sangat matang. Karena itu, Pertamina merupakan strategi mitigasi risiko yang bukan hanya reaktif, tapi juga preventif dan berkelanjutan. Dari sisi risiko kebakaran kilang dan depo BBM, sistem early warning berbasis sensor pintar dipasang untuk mendeteksi kebocoran dan gas berbahaya sejak dini. Standar proteksi kebakaran diperkuat dalam infrastruktur tua dan kemudian diremajakan secara bertahap di area yang beresiko tinggi. Nah, untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, armada cadangan disiapkan, kemudian pengiriman dipantau secara real time, serta jalur distribusi alternatif dan contingency plan selalu siap jika terjadi gangguan. Di bidang lingkungan, Pertamina memperkuat sistem tangkap tumpahan minyak, memasang alat pemantau kualitas udara dan air, serta menjalankan rehabilitasi lingkungan pasca insiden. Nah, dari sisi keamanan dan keselamatan, fasilitas vital diawasi dengan CCTV berbasis AI, tim tanggap darurat dilatih secara intensif, dan akses ke area kritis diproteksi dengan sistem digital yang berlapis. Sementara itu, menghadapi era digital, risiko cyber dijaga melalui sistem Zero Trust, backup data rutin, serta pemantauan jaringan selama 24 jam secara penuh. Nah, dan tak kalah penting, risiko finansial, reputasi, dan regulasi dikelola lewat efisiensi operasional, keterbukaan informasi kepada publik, serta kepatuhan pada standar keselamatan dan lingkup internasional. Nah, semua itu diperkuat dengan pendekatan preventif, pemantauan otomatis peralatan, SOP yang terus diperbarui, pelatihan HSE untuk seluruh pekerja, uji keamanan cyber berkala, serta pengawasan efisiensi dan limbah secara terus-menerus dan secara berkala. Intinya, mitigasi risiko di Pertamina bukan hanya soal mengatasi masalah, tapi tentang membangun budaya kerja yang aman, andal, dan berkelanjutan demi masa depan energi Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan implementasi dan evaluasi terhadap PT Pertamina Persero Tbk, yang dimana implementasi manajemen risiko operasional Pertamina berfokus pada pencegahan insiden dominan seperti kebakaran balongan, pelumpang
melalui 5 pilar. Yang pertama, penerapan early warning system atau EWS berbasis IoT. Kedua, peremajaan infrastruktur atau pergantian pipa tua. Ketiga, peningkatan fire system. Lalu yang keempat, penguatan distribusi BBM dengan GPS real-time tracking. Yang kelima, pengetatan manajemen keselamatan kerja atau HSE. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas tanggap darurat atau ERT. Nah, dari evaluasi yang dilakukan, sistem deteksi dini dan real-time tracking berhasil meningkatkan kecepatan respon dan stabilitas distribusi serta mengurangi insiden minor. Namun, tantangan besarnya masih dihadapi, yaitu EWS yang belum terintegrasi penuh, jumlah aset tua yang masih dominan atau membutuhkan biaya modernisasi tinggi. Nah, dan insiden ini besar yang masih terjadi, yaitu mengindikasikan adanya gap antara prosedur dan juga praktek. Nah, secara keseluruhan mekanisme ini mencegah teknis atau sensor inspeksi NDT dan operasional permit to work atau SOP telah dimiliki, memberikan dampak positif berupa stabilitas pasokan energi, penurunan kerugian finansial, dan peningkatan keamanan pekerja. Nah, meskipun demikian, dampak negatif atau tantangan utamanya itu adalah biaya implementasi yang tinggi dan perlu peningkatan budaya keselamatan berkelanjutan. Ini kita akan masuk ke dalam poin kesimpulan, di mana manajemen risiko di Pertamina menunjukkan bahwa industri migas adalah sektor dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, sehingga pengelolaan risiko harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Risiko tidak hanya berpengaruh pada operasional internal saja, tetapi juga berdampak langsung terhadap keamanan publik, lingkungan, ekonomi, dan reputasi nasional. Baik, kita akan masuk dalam poin kaitannya dengan ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria memiliki peran penting. Yang pertama, untuk menghitung kerugian potensial dari setiap risiko. Yang kedua, menentukan tingkat atau cadangan untuk menutup kerusakan selama operasional. Yang ketiga adalah menghitung dan merancang skema asuransi dan mitigasi risiko pada aset industri. Yang keempat adalah melakukan pemodelan risiko dalam jangka panjang untuk memberikan keberlanjutan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah memberikan rekomendasi bagaimana penilaian risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbasis kuantitatif.